Ya, kalau untuk kesulitan, karena saya juga backgroundnya bukan dari perikanan, jadi itu juga jadi sedikit kendala ya, kesulitan di awal-awal budidaya, menghadapi cuaca yang perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya. Itu di situ juga kadang menimbulkan penyakit-penyakit yang terjadi pada ikan dan akhirnya menimbulkan kematian. Namanya usaha itu nggak bisa dapat hasil secara instan ya, jadi memang harus sabar. Kadang kita juga sempat di titik yang jenuh gitu ya. Dulu di awal banget juga sempat baru masukin benih ikan, di hari kedua baru masuk kolam mati semua gitu. Ya kalau sekarang alhamdulillah sih udah pakai sistem reseller dan persebarannya udah se-Bandung Raya ya. Jadi di Kota Bandung ada, Kabupaten Bandung ada, Kota Cimahi sama Kabupaten Bandung Barat juga udah ada. Jadi alhamdulillah banyak yang terlibat gitu dalam proses usaha ini. Kalau untuk olahan kita ada ikan lele, ada yang bumbu, ada yang original, kemudian ada juga nila Bangkok, nila Nirwana, itu juga bumbu original juga ada, gurame juga ada. Terus kalau dari filet ada filet lele, filet gurame, dan kita juga kerjasama dengan pesantren di sekitaran Arjasari itu untuk fokus di pengolahan ikan lele yang besar itu diproduksi menjadi abon lele. Ada juga produk catfish cheese ball, jadi bola kentang ada mozzarellanya tapi daging yang dipakainya daging lele. Bikin juga bakso lele juga ada. Kalau yang paling banyak disuka itu lele. Ya sebetulnya konsepnya juga kita pakai aquaponik ya. Jadi gabungan antara aquaculture dan hidroponik. Jadi dari sisa-sisa limbah air kolam itu kita manfaatkan untuk budidaya sayur ya, atau untuk menanam sayuran, tapi dengan mekanisme hidroponik dan rakit apung. Nah kalau untuk tanamannya sendiri kita pakai yang mudah aja sih, yaitu kangkung, karena penggunaannya juga bukan untuk dijual tapi lebih kepada ketahanan pangan minimal untuk di keluarga. Untuk tantangan dan hambatan yang pernah dihadapi oleh Kang Putra ini, apalagi yang paling besar itu apa, boleh diceritain? Kalau tantangan konsisten sih. Ya konsisten, karena ya namanya usaha itu nggak bisa dapat hasil secara instan ya. Jadi memang harus sabar. Kadang kita juga sempat di titik yang jenuh gitu ya, jenuh. Tapi kembali lagi, kenapa dulu mau memulai usaha, di luar melihat adanya masalah atau adanya kekurangan pasokan ikan, di satu sisi juga ingin membantu masyarakat ya yang memang masih belum punya pekerjaan. Jadi itu yang jadi semangat sih, dimana bisa memberikan dampak yang baik lah untuk sekitar. Boleh diceritain kan selama mendirikan Kampus Farm ini suka dukanya apa? Sukanya ya sempat ikut beberapa event wirausaha dan sosiopreneur di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jabar sama di UGM ya, ikut sosiopreneur muda Indonesia. Terus sempat juga ikut Youth Action Forum dan Akademi Kewirausahaan Masyarakat. Jadi dari situ banyak pelajaran yang didapat gitu ya, dan dapat apresiasi juga berupa bantuan dana hibah gitu, sehingga bisa dijadikan modal. Itu untuk sukanya sih. Kalau untuk dukanya apa ya? Dukanya lebih ke tadi sih ya, dukanya lebih ke ketika banyak yang mati ya ikannya gitu. Jadi hasil panennya kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena ada faktor-faktor eksternal, yaitu di situ menuntut ya tadi harus kuat, harus sabar, harus tetap semangat lah, jangan patah semangat gitu.
selama mendirikan Campus Run ini pernah mengalami kerugian nggak? Kalau kerugian sih ya sempet sih ya gitu ya. Tapi kalau kita berhenti ya itu justru rugi banget gitu. Makanya dari setelah ada kerugian itu gimana caranya jangan berhenti, tetap dijalankan hingga akhirnya mungkin kalau di bisnis ada break even point ya gitu sampai titik impas, balik modal dan terus dijalankan hingga akhirnya ya dapat profit lah, dapat untung. Boleh diceritain tuh waktu itu kerugiannya gara-gara apa dan gimana cara bangkitnya dari itu? Ya kalau kerugian dulu di awal banget juga sempet baru masukin benih ikan, di hari kedua baru masuk kolam mati semua gitu. Jadi sempet berapa ribu ya dulu ya, berapa ribu ikan itu mati semua. Ya, itu kalau saya menyerahkan ya sudah gitu, itu selesai gitu ya, nggak akan balik lagi. Tapi dari situ diambil pelajarannya, belajar lagi apa yang salah, apakah dari kondisi airnya yang belum siap atau apa gitu ya. Dan di situ akhirnya sedikit lebih mengerti lagi dan sampai hari ini ya bisa istiqomah gitu. Kan boleh diceritain juga untuk spesifikasi dari kolamnya, kapasitasnya, terus kalau drainase tadi udah, mungkin dari kapasitasnya aja sih kan. Kalau kapasitas kolam di sini ada 20 kolam bundar diameter 1,7. Dulunya di sini balong ya, balong kalau dalam istilah bahasa Sunda, kalau di bahasa Indonesia kolam tanah ya, yang tapi penggunaannya bukan untuk budidaya, lebih kepada untuk menampung limbah rumah tangga seperti cucian dan lain sebagainya. Kemudian dicoba diuruk, akhirnya dibangunlah 20 kolam ini yang mungkin masing-masing kolam itu bisa kapasitasnya 80 kilo sampai 1 kintal ya. Itu sih. Kalau rencana ke depan pengen beresin masalah legalitas ya. Karena ini larinya ke pengolahan, jadi masih diurusin halal sama inginnya ya MD ya BPOM. Terus selain itu juga ingin ada pengembangan pasar, karena setelah punya aspek legalitas yang kuat, kita juga bisa lebih masif lagi gitu dalam penjualan. Jadi sekarang masih dalam proses itu. Kalau untuk masyarakat yang mau mulai beternak ikan, mungkin bisa dicoba dari rumah ya, dari skala yang kecil dulu, jangan terburu-buru langsung skala yang besar. Jadi harus sabar dulu, dipelajari pilot projectnya dulu, dan minimal sih bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga dari protein hewani khususnya di ikan, supaya kita juga bisa memastikan apa-apa yang kita konsumsi itu memang dari asalnya itu yang sesuatu yang baik. Kalau harapan sih mudah-mudahan dengan usaha ini bisa menjadikan khairunas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi banyak yang merasakan dampak dari adanya usaha ini, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu sih harapannya.